Assalamualaikum sahabat Musa. Sekarang kita berada di daerah Darussalam, tepatnya di dekat Jembatan Lamjong. Ada satu lokasi namanya Aceh Farm School dan pemiliknya adalah seorang anak muda yang sangat giat melakukan inovasi-inovasi terkait dengan produksi yang dia tanam di sini. Hasil produksi yang dia tanam, contohnya ada daun kelor, ada buah tin dan berbagai macam sayuran. Dan satu lagi dia juga memproduksi tanaman pangan yang diolahnya menjadi pangan ternak. Ikuti saya, kita akan ngobrol dengan Wahidi, seorang dokter hewan yang punya passion di dunia pertanian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Wahid, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Pak Indra apa kabar? Alhamdulillah, kita nggak bersalaman ini ya karena kondisi ya. Oh iya, karena COVID. Ini lagi mau panen atau gimana nih? Iya bang, ini kebetulan lagi banyak buah masak nih. Ada beberapa jenis. Ini tena nih, jenis tena warnanya kuning. Ini ada Masui Dauphin dari Prancis. Ini Parper Yordan dari Yordania. Jadi kebetulan ini lagi banyak buah masak nih. Iya, jadi ini buah batang tin semua kan? Iya bang, iya bang. Tapi jenisnya beda-beda gitu? Beda-beda. Kebetulan di kita ada 30 jenis dari berbagai negara. Jadi udah ditanam berapa lama nih? Ini lebih kurang 2 tahunan. 2 tahunan? Iya. Semua batang ini 2 Iya. tahunan? Ada berapa puluh batang ini di sini? Ini sekitar 100-an. 100-an? Iya. Wah, luar biasa. Ini lagi udah mau panen ya? Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Musa, ketemu lagi dengan saya Hendra di Jendela Musa. Kali ini sebenarnya saya berdua dengan Abun Musanib, tapi beliau sedang menuju ke sini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu satu frame di sini. Dan saya sekarang sedang berada di area Aceh Farm School ya, baik ya, betul. bersama sang ownernya, Foundernya. foundernya. Jadi seorang sarjana kedokteran hewan, tapi punya passion di dunia pertanian dan juga membuat makanan pakan ternak ya, Iya, ya. pakan ternak olahan Ya. Iya. Jadi benar-benar entrepreneur sejati. Dan sahabat Musa, jangan kemana-mana, kita akan ngobrol dengan Wahid. Kita lagi cari tempat. Kita mau duduk di mana nih, Hid? Kayaknya di sana. Di sana lebih seru kayaknya ya. Oke, kita menuju ke markasnya Wahid. Ya, sahabat Musa, kita sudah duduk di depan markasnya Wahid. Di sini biasanya Wahid istirahat ya, Hid ya. Ya, Ngumpul sama teman-teman, ngobrol ya. Iya. Dan di antara kita ini udah ada buah tin ya. Ini hasil panen dari kebunnya Wahid di Aceh Farm School. Dan Wahid ternyata juga memproduksi hand sanitizer ya. Iya. Jimbo Pogon Nardus. Ini seperti hand sanitizer gitu. Ini kayaknya banyak juga ini. Atsirina 100% pure essential oil from Aceh. Wahid ini udah menggeluti ini sudah berapa lama ya, Hid ya? Kalau yang ini baru tahun kemarin 2019. Kebetulan pernah ikut pelatihan tentang essential oil di ARC Unsia, Arsidi Research Center. Nah, jadi berbekal ilmu itu kita coba-coba dan alhamdulillah udah banyak produk kita sekarang. Jadi ini hasil pelatihan itu ya. Tapi mungkin sahabat Musa sekalian pengen tahu juga nih ceritanya Wahid. Kapan nih Wahid memulai bisnis pertanian seperti ini dan udah berapa lama digeluti kira-kira? Sejak kapan gitu? Sebenarnya ini berawalnya bukan kita belum niat bisnis, jadi berawal dari hobi. Kemudian ada yang minat minta beli, jadinya kita jadikan bisnis sampai sekarang. Oh, yang hand sanitizer ini? Aceh Farm School ini. Farm Oke. School. Jadi awalnya karena hobinya bergerak di bidang pertanian ya, tanam banyak hal gitu ya, banyak tumbuhan. Apa saja nih yang di area ini yang udah Wahid tanam selain buah tin yang ada di hadapan kita ini? Kita ada juga demplot sayur-sayuran, ada kangkung, ada bayam, kemudian ada demplot kelor, kemudian juga ada bidara dan hewan ternak tentunya. Jadi tanamannya pun tadi kedengarannya yang sangat berguna ya, kayak daun kelor ya. Daun kelor tuh kan sempat kita baca cukup mahal juga tuh. Iya. Dijual. Nih mau dijadikan apa sama Wahid sama teman-teman di sini? Kita di sini yang paling sederhana ya kita bikin sayur, kemudian kita baru coba-coba riset kecil-kecilan, kita coba fermentasi, kemudian kita bikin
serbuk, kemudian nanti kita akan coba masukkan ke kapsul. Jadi nanti daun kelor ini bisa digunakan sebagai garnisnya makanan. Misalnya kita makan mie digoreng, jadi nanti bisa kita taburi dengan bubuk daun kelor. Dia bukan penyedap ya, Bukan tapi penyedap. seperti garnisnya ya. Iya. Jadi makin sehat aja tuh makanan ya. Betul, karena nutrisinya sangat luar biasa. Oke. Berarti Wahid juga sudah memproduksinya dalam bentuk kapsul ya. Iya. Kalau penjualannya sudah mulai dipasarkan atau dibeli secara pribadi kemari oleh masyarakat? Untuk sementara ini kita masih untuk kalangan sendiri, karena kan ini sembari kita juga sosialisasi mengenai nutrisi daun kelor yang sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Atau daun kelor ini sangat mudah pertumbuhannya, kita tinggal nanam asal-asalan saja, dia akan menghasilkan daun yang sangat banyak, apalagi kalau kita tanam dengan kaidah-kaidah pertanian yang baik. Jadi untuk sementara kita masih hand to hand kalangan sendiri. Marketingnya hand to hand seperti itu. Nah, selain daun kelor tadi ada sayuran kangkung, ada demplon-demplon yang lain gitu ya. Terus berapa jenis tanaman yang sudah ditanam Wahid di sini? Di sini totalnya ada sekitaran 8 jenis tanaman. Jadi yang paling populer sih orang sering kemari pengen lihatnya tanaman tin, karena tanaman tin orang sangat sering mendengar tapi tidak tahu seperti apa. Tin itu seperti apa sih? Iya, gitu tanamannya ya? seperti apa, kemudian jenisnya apa aja, kemudian rasanya tentunya, rasanya seperti apa. Ini kayaknya seperti cium baunya nih cocok buat buka puasa ini ya. Ya, mudah-mudahan Harum dan baik. wangi gitu ya. Ya, tapi ini udah ditanam berapa tahun nih kalau si tin ini? Yang paling duluan tanam itu sekitar 2 tahun yang lalu, kemudian kita selalu memperbanyak. Jadi asal ada cabang kita perbanyak, kita cangkok supaya cangkokan itu bisa dijual lagi. Maka baru lagi, ya? Sehingga tanamannya tidak terlalu besar karena kita cangkok terus karena permintaan yang sangat banyak gitu. Jadi udah digeluti sejak berapa tahun dia sampai akhir depannya jadi buah? Biasanya 6 bulanan sudah mulai berbuah. 6 bulanan. Artinya Karena juga, ini hasil cangkokan. Oke, berarti udah dalam masa itu ya 6 bulan sampai 1 tahun ini. Iya. Ya. Nah, kalau untuk tinnya sendiri udah mulai di marketin belum, dijual atau sama kayak kelor tadi, satu persatu orang datang membeli begitu? Iya, kebetulan kita juga kelola akun Instagram Aceh Farm School, jadi banyak yang ternyata follow kita, mereka lihat kita di Instagram, kemudian mereka datang dan beli. Dan kita pernah kirim juga ke luar provinsi, malah sampai ke Kalimantan. Oh, buatin ya? Enggak, bibitnya. Bibitnya ya? Kalau buahnya ya karena buahnya terbatas, ya kita harus berbagi dengan rezekinya burung, kemudian rezekinya tamu-tamu kita. Atau ada yang datang lah ya ke sini ya, visit. Oke, kalau kita lihat di sini luas, rata-rata tuh tanaman yang ditanam oleh Wahid ini semua tanaman yang berguna gitu ya. Iya. Ini konsepnya memang seperti itu atau memang kebetulan? Enggak, ini kita ada SWOT-nya. Jadi kita riset tanaman-tanaman yang mudah tumbuh, kemudian yang kalau istilahnya superfood. Ya. Jadi kadang-kadang kita lupa kalau di sekitaran kita banyak tanaman-tanaman yang superfood, yang khasiatnya luar biasa, yang nutrisinya sangat luar biasa. Ini sudah mulai kegiatan ini Aceh Farm School sudah berapa tahun nih? Lebih kurang 4 tahun. 4 tahun ya? Iya, 4 tahun sudah tanam banyak hal, produksi banyak hal, juga produksi pakan ternak. Iya, gitu dan ya? jual jasa. Dan jual jasa. Dalam artian? Ya, kita menerima anak magang di sini. Oh, magang. Alhamdulillah udah puluhan periode anak magang dan puluhan kunjungan field trip dari sekolah-sekolah dan kunjungan dari TK dan SD. Artinya sahabat Musa, kalau memang senang sama dunia pertanian, tertarik pada dunia tanam menanam, bolehlah datang ke Aceh Farm School ya. Iya. Karena tahu cocok buat magang di sini gitu ya, Wahid ya. Siap. Siap ya. Dan ini kan kita sedang dalam cobaan ya, didera dengan wabah COVID-19 ini. Dan ini bagaimana nih bisnis bisa berjalan seperti ini? Wahid tetap memproduksi hand sanitizer Atsiri ini. Iya. Terus ya memproduksi ini, banyak nggak permintaannya semenjak kondisi seperti ini? Justru karena inilah kita ada prinsip kita balikan masalah itu kita konversi menjadi peluang. Jadi salah satunya yang kita lakukan adalah membuat produk hand sanitizer yang ini kualitasnya insya Allah adalah premium. Ini premium ya? Kita menggunakan essential oil Atsiri Serewangi yang origin Aceh. Kemudian seperti kelor itu kan cukup sulit populer nih ya, karena ada COVID
kita sering baca artikel-artikel populer, banyak sekarang warga Banda Aceh yang mulai cari kelor. Buat dikonsumsi ya. Bisa dikonsumsi dan bisa menambah imun tubuh. Wahid ini kan Wahid sudah punya bercocok tanam, membangun komunitas pertanian, menerima anak magang, melihat kondisi COVID-19, membaca peluang dari tantangan yang ada gitu. Sebenarnya Wahid ini punya cita-cita apa sih di masa depan ini terkait dengan apa yang dikerjakan? Memang ingin menggeluti dunia pertanian ini secara totally atau ada cita-cita lain sebenarnya? Ya, saya punya cita-cita besar untuk skop Aceh Farm School. Saya ingin Aceh Farm School ini menjadi epicentrum di mana berbagai kawan-kawan dari berbagai disiplin ilmu ngumpul, kita sharing, terjadi kolaborasi, sehingga dengan kolaborasi, yakinlah dengan kolaborasi tentu kita akan mampu melakukan hal-hal besar. Banyak hal di depan dibanding ya. kalau kita berjalan sendiri-sendiri. Kemudian secara pribadi juga saya ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan hari ini bisa menjadi sedekah jariah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kalau melihat kondisi seperti ini rasanya tantangan digilas aja habis dijadikan peluang gitu ya. Iya, tetap kita konversi, kita balik. Iya. Masalah peluang. Iya. Jadi di diri Wahid sendiri itu apa sih motonya dalam mencapai tujuannya selama ini tuh? Ya, yang penting keikhlasan kita, apa saja yang kita lakukan kita harus ikhlas, dan sebelum ikhlas sebenarnya kita juga harus nawa itu ya niat kita. Kemudian saya berpegang prinsip seperti yang diajarkan oleh orang tua saya, guru-guru saya, berbagi bertambah, berbagi bertambah, berbagi bertambah. Anpik unpik ya. Iya. Kalau kamu memberi, Allah akan membalas ya. Insya Allah, insya Allah. Jadi insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Jadi mutu yang luar biasa, dan juga apa yang Wahid lakukan ini memang betul-betul keluar dari hati nurani sendiri ya, dengan menanam banyak hal yang bermanfaat, tanaman mulai jadi kelor tadi sampai dengan buah tin. Kedengarannya memang saya sendiri mendengar buah tin tuh kayaknya langsung teringat di Jazirah Arab kan. Iya, ternyata di sini Ternyata di banyak. sini ada ya buah tin. Dan memang nantilah setelah berbuah kita rasa Iya. rasanya seperti apa gitu. Ini nanti silakan dibawa untuk berbuka. Nanti kita Alhamdulillah. petik lagi. Jadi targetnya apa nih Wahid dalam waktu dekat? Kira-kira ingin menanam apa lagi nih? Sekarang saya lebih fokus ke produk. Seperti ini ya. Sangat disayangkan di kita ini banyak komoditi unggulan seperti kelor, kemudian ada kunyit, ada jahe, dan itu sangat mudah dan subur tumbuh di kita, malah tidak tumbuh di daerah lain. Tapi kita lupa ya. Jadi kita keseringan ya kita jual misalnya pinang, kita jual satu goni besar, uangnya sedikit. Coklat, kakao, kita jual bertruk-truk tapi uangnya sedikit. Nah, kita lupa kalau nanti kalau jadi Silver Queen, jadi Toblerone harganya berapa, dan Baru itu ingat dari ya. jadi saya mengajak kawan-kawan untuk terus berkreasi, kemudian bikin produk-produk, bikin aja, kemudian nanti seiring berjalan waktu berproses dia akan sempurna sendiri. Dan sahabat Musa sekalian, Wahid ini juga pada saat-saat awal COVID-19 juga memberikan secara cuma-cuma ke beberapa orang yang membutuhkan hand sanitizer, dan saya tahu betul, saya pernah mencatatnya dan menuliskannya di media ya, bahwa itulah pekerjaan-pekerjaan sosial yang kita kadang-kadang tidak terlalu sadar bahwa itu juga merupakan bahan bakar semangat dan menjadi amal jariah kita di masa yang akan datang. Gitu ya. Baik, Wahid, terima kasih ya Wahid ya sudah mengisi waktu sore menunggu berbuka puasa, menerima Jendela Musa untuk datang berkunjung ke markas besar Siap, silakan Aceh Farm kapan-kapan. yang kita sangat apresiasi dan luar biasa ini. Sampai ketemu lagi sahabat semuanya, dan Wahid terima kasih banyak sekali lagi, dan mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa silaturahmi lagi. Siap.